Ex-Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Perindo, Mukti Baba, menggugat Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Mukti Baba didampingi kuasa hukumnya melayangkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta. Ia mengatakan menggugat Haritanu Sudibyo karena tindakan yang dilakukan Ketua Umum Partai Perindo tersebut tidak sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan perubahan pengurus Dewan Partai Perindo 2024. Selain itu, kepemimpinan Haritanu Sudibyo dinilai sangat personal dan otoriter partai politik hanya sebagai alat kepentingan pribadi. Sedangkan berdasarkan ADART dari Partai Perindo, masa jabatan Ketua Umum Partai Perindo sudah berakhir pada Juli tahun 2019. Selain itu, pada ADART Partai Perindo, seharusnya masa jabatan Ketua Umum terpilih 5 tahun sekali. Dan harus melakukan kongres untuk pemilihan Ketua Umum yang baru. Namun, kali ini tidak ada kongres setiap 5 tahun sekali dan merubah ADART serta meniadakan kongres pemilihan ketua umum partai. Tak hanya itu, Mukti Baba juga mengaku tidak terima diberhentikan sepihak oleh Ketua Umum Partai Perindo. Karena itu saya dan dasar dulu saya melakukan upaya hukum untuk menguji keabsahan perubahan kepengurusan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang kemudian terus melanjutkan kepemimpinan Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Sebagaimana anggaran dasar awal Partai Perindo, harusnya setelah 2019 Ketua Umum harus melaksanakan kongres pertama. Tetapi pada kenyataannya dia tidak pernah melakukan kongres pertama. Itu salah satu catatan kritis kami yang menurut kami menjadi persoalan terbesar di Partai Perindo. Kongres itu tidak pernah dilaksanakan. Harusnya perubahan kepengurusan 2022 sampai ke sini itu adalah perubahan kepengurusan Ketua Umumnya hasil kongres. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan oleh Ketua Umum Haritanu Sudibyo dalam kapasitasnya dia juga sebagai Ketua Majelis Persetujuan Partai adalah merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga. ADART dirubah, di mana nomenklatur tentang kongres kemudian ditiadakan. Nah, kongres ditiadakan, kongres tidak pernah dilaksanakan, lalu perubahan ADART terus-menerus dilakukan dan pengajuan tentang perubahan pengurus juga terus dilakukan sampai hari ini. Menurut kami, menghilangkan nomenklatur tentang kongres adalah suatu penjagalan terhadap hak-hak demokrasi anggota. Kenapa? Karena di dalam kongreslah anggota yang merupakan pemegang mandat kedaulatan partai harus diberi kesempatan untuk kemudian mengoreksi dan memberikan kontribusi terhadap kepemimpinan Partai Perindo, pimpinan nasional Partai Perindo. Kongres ditiadakan, lalu kemudian terus-menerus perubahan itu dilakukan sampai hari ini. Oleh karena itu menurut saya, kalau mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga awal, maka harusnya Ketua Umum Partai Perindo bukan lagi Haritanu Sudibyo. Partai adalah alat perjuangan rakyat, partai milik anggota, partai milik rakyat. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada rel utamanya, di mana partai adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang, milik keluarga, yakni keluarga Haritanu Sudibyo. Iya, dengan kekuasaannya yang luar biasa maka menurut saya Ketua Umum telah melakukan perbuatan semena-mena dengan melakukan pemecatan sana sini. Pemecatan ini sudah dilakukan sejak awal, sebelum pemilu. Beberapa teman-teman saya juga sudah diberhentikan secara semena-mena. Apa yang saya maksud dengan semena-mena adalah dia tidak pernah menunjukkan apa kesalahan daripada kader-kader ini untuk kemudian diberhentikan. Sebelumnya sudah ada pemberhentian. Beberapa DPW misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan lain sebagainya. Setelah pemilu ini juga ada pemberhentian. Selain Maluku Utara,
ada Sumatera Utara dan lain-lain yang kemudian diberhentikan. Selaku kader ya dari Partai Perindo, yang mana Pak Mukti Baba ini secara sepihak dari DPP itu telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPW Maluku Utara. Kita telah membuatkan notifikasi ke DPP Perindo dan juga telah mengirim surat juga meminta kepada Menkumham selaku pejabat yang mengesahkan anggaran dasar perubahan ya, anggaran dasar Perindo untuk meninjau ulang SK tersebut. Selain itu juga kita untuk mencari penyelesaian secara hukum ya, secara hukum itu kita telah mendaftarkan gugatan ke TUN ya, terkait dengan perubahan ADART Perindo. Karena kami berdasarkan keterangan kami, ADART ini tidak, perubahan ADART ini tidak dilakukan secara melalui mekanisme yang umum berlaku di organisasi partai politik.